Tetapi kemudian hati dan pemikiran yang ditutup. Segala sesuatu yang dilihatnya adalah kode-kode rahasia, ini secara perkenalan di antara para anggota perkumpulan itu. Hari kelahiran Freemasonry yang sesungguhnya. Hari lahir manusia yang sesungguhnya adalah hari ia menyerahkan dirinya. Sedangkan hari-hari sebelum itu dapat dianggap sebagai hari-hari kosong tiada berarti. Karena itu kepada seorang anggota Freemasonry tidak ditanyakan saudara di tingkat berapa. Tetapi yang ditanyakan adalah berapa umurmu. Kenaikan tingkat. Orang tinggal di dalam kuil itu memberi makan pemikirannya dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Freemasonry untuk suatu jangka waktu tertentu. Sampai pada akhirnya ia telah dianggap pantas untuk diberi kenaikan tingkat atau kenaikan beberapa tingkat sampai ke tingkat 33. Pada waktu itulah ia menjadi penjaga kuil dalam lapisan yang tinggi. Naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi harus dilakukan dengan upacara-upacara baru. Kami merasa tidak perlu untuk mengemukakan upacara-upacara ini dengan segala tata cara yang terdapat di dalamnya. Tetapi kami kira telah cukup jika kami kemukakan kata-kata sumpah Freemason. Sewaktu ia naik tingkat dalam Freemasonry, beberapa bentuk sumpah. Bentuk kata-kata sumpah pada tingkat ke-18 sebagai berikut. Saya bersumpah dengan pedang ini, yang merupakan lambang keberanian, dengan dihadiri oleh semua anggota kavaleri yang mengelilingi saya, bahwa saya sama sekali tidak bukakan rahasia tingkat ke-18 yang akan diberikan kepada saya sekarang ini, yaitu tingkat pasukan kavaleri yang bijaksana. Dan juga tidak akan membukakan rahasia-rahasia yang diamanatkan kepada saya. Saya berjanji akan mencurahkan pemikiran saya untuk memberikan cahaya kepada semua saudara-saudara saya. Saya akan mempertahankan mereka. Saya berjanji dan bersumpah tidak akan menyeleweng dari jalan ini, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mempunyai sifat-sifat keutamaan. Saya akan melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Saya akan menjaga segala undang-undangnya. Pada tingkat ke-30 kita bertemu dengan sumpah ini. Saya bersumpah dengan seluruh kehormatan saya dan jaminan saya bahwa saya akan mencintai kebenaran dan mencarinya. Saya akan menyingkapkan rahasia kebohongan dan kemunafikan. Saya akan menolak ilusi-ilusi yang bobrok, serta dongeng dan kefanatikan dengan segala cara dalam kemampuan saya. Walaupun binasa karenanya, saya tidak akan membukakan rahasia tingkat 30, yaitu tingkat kavaleri yang berani, yang sekarang akan diberikan kepada saya. Saya akan menjaga undang-undang dan peraturan-peraturan Dewan yang mulia. Saya akan patuh kepada seluruh perintah pimpinan tertinggi. Saya bersumpah akan melaksanakan tanpa ragu-ragu, walaupun untuk itu, saya harus menyabung nyawa. Semua perintah kabilah. Saya akan menjaga undang-undang dan peraturan-peraturan. Saya akan menjadikan iman saya seperti iman Anda. Ia berbicara kepada kepalanya. Saya bersumpah akan selalu patuh kepada semua pimpinan saya yang sah Freemasonry. Saya akan setia memegang janji, sampai saya akan menjaga semua rahasia perwira kavaleri. Saya menghormati kenang-kenangan para syuhada kepercayaan dan kebebasan. Saya akan mencontoh mereka dalam kematian sekuat mungkin, demi untuk menjaga sumpah-sumpah saya. Saya bersumpah akan berkorban dan akan mendukung dengan segala tenaga, segala perintah yang diberikan kepada saya. Saya akan mempertaruhkan kehidupan saya untuk itu. Saya bersumpah bahwa, mulai dari saat ini, sampai selanjutnya, saya akan selalu menjadi seorang utusan yang telah menyerahkan jiwanya sampai mati. Sumpah hikmah menyeluruh berbunyi. Saya bersumpah dengan kehormatan saya dan dengan diri saya sebagai hikmah yang menyeluruh, sebagai guru Freemason, bahwa saya akan mencurahkan segenap tenaga dan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban dengan penuh kepercayaan kepada posisi yang saya telah pilih untuk mengepalainya. Saya akan menjaga seluruh peraturannya dan juga peraturan umum Dewan Tertinggi. Saya akan memaksa orang lain untuk menghormatinya. Saya akan patuh kepada semua putusan Dewan Tertinggi. Saya berjanji bahwa saya akan memutuskan semua hubungan dan ikatan yang menghubungkan saya dengan kerabat-kerabat, teman sejawat, saudara kandung, pertalian darah, nasional, dan juga semua pemimpin agama dan dunia, satu-satunya yang akan saya patuhi. Yang merupakan ikatan saya yang pertama dan terakhir, tanpa ikatan atau persyaratan, adalah hubungan saya dengan saudara-saudara saya anggota-anggota Freemasonry. Saya akan mempertahankan mereka. Saya akan melepaskan mereka dari penjara. Saya tidak akan bertarung menentang mereka. Saya tidak akan membalas walaupun mereka menyerang saya.
dan walaupun mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, di antaranya terdapat juga sumpah sebagai berikut. Saya akan memutuskan segala hubungan yang mungkin mengikat saya dengan seorang manusia lain, seperti bapak, saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, suami atau istri, karib kerabat dan teman sejawat, raja, kepala-kepala yang baik. Dan semua orang yang dengannya saya telah bersumpah untuk jujur dan patuh, dan berjanji untuk berterima kasih padanya. Bahasa kuil. Kuil itu mempunyai bahasa tersendiri, bagaimana setiap manusia, semua manusia, juga mempunyai bahasa khusus mereka tersendiri. Bahasa kuil itu terdiri atas huruf-huruf, tidak seperti yang biasa dikenal manusia. Mereka mempunyai kode-kode rahasia dan tanda-tanda rahasia. Itulah yang dipakai untuk berkenalan dan berbicara. Tanda-tanda alfabet baru. Huruf-huruf yang dipakai berbeda dengan huruf yang biasanya. Dalam Freemasonry Prancis kita dapati huruf-huruf yang ditulis dalam bentuk berikut. Juga terdapat serangkaian huruf Inggris yang lain. Demikian pula huruf-huruf yang tidak akan kita jelaskan di sini. Sampai sekarang kami belum berhasil menemukan bentuk-bentuk yang mereka ciptakan untuk huruf-huruf walaupun kami telah berusaha mencarinya. Bukan mustahil bahwa seruan agar bentuk-bentuk huruf Arab diubah adalah hasil pemikiran Freemason. Ungkapan yang kabur. Sekiranya ini sampai kepada soal perubahan bentuk huruf saja, maka hal itu tidak begitu sukar. Kita tentu akan dapat memahami apa-apa yang mereka tuliskan. Tetapi orang yang mencoba memperhatikan tulisan-tulisan mereka, amat kaget membacanya karena amat sukar dan pelik, amat kabur, dan juga susunan kata-katanya amat tidak jelas. Saya mengharap dari para pembaca yang mulia untuk mencoba merenungkannya setelah membacanya. Dan bertanya kepada dirinya tentang apa yang dipahaminya. Gambaran ijazah tingkat 33. Universitarum Orbis Architecturis Giurium Ingentis. Untuk kemuliaan pencipta alam semesta raya. Majelis Raya Syria Arab. Dewan tertinggi. Kami perguruan tertinggi majelis. Dan daerah-daerah Arab dan Timur. Membenarkan bahwa saudara yang teramat mulia, secara hukumnya telah dimasukkan ke dalam tingkat guru besar rahasia, maha guru lengkap. Pemegang rahasia yang dapat dipercaya, hakim yang adil, pengawas bangunan, guru besar yang dipilih dari 19 anggota kavaler yang perkasa. Guru besar pembangun, pintu gerbang kerajaan, yang terpilih untuk kubah suci, yang agung, pahlawan timur, dan pemilik pedang yang tajam. Penguasa Yerusalem, pahlawan timur dan barat, pahlawan Sarip Jingga, pahlawan Prusia, yang dihormati dalam setiap majelis biasa. Kepala keagamaan tertinggi, pahlawan kerajaan, kepala tempat peribadatan, penguasa tempat peribadatan. Pahlawan ular tembaga yang kuning, okos terbesar, pemimpin tertinggi kuil yang suci, kos yang terbesar pahlawan matahari. Ikos yang terbesar bagi para pembangun bebas, pahlawan yang aris, pengawas yang teliti, sekretaris kerajaan, penguasa yang memerintah, dan pengawas agung. Namanya telah daftarkan dalam buku besar dengan nomor. Kami merekomendasikannya kepada semua teman-teman yang mulia, dan minta agar mereka mengakui dan menyambutnya secara resmi. Pangeran Penguasa Pengawas Umum Tertinggi 33. Bendahara Umum Agung, Penguasa Tertinggi. Sekretaris Tertinggi. Dalam teks ini, jelas kelihatan kode-kode Freemasonry tertentu. Setiap kata-katanya mempunyai pengertian khusus di kalangan mereka. Berbeda dari pengertian kata-kata yang biasa. Angka-angka. Freemasonry tidak hanya mengubah huruf tetapi juga mengadakan angka-angka tersendiri. Dalam daftar berikut dapat dilihat huruf-huruf dan angka-angka yang sepadan dengannya. A sama dengan 70, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 12. E sama dengan 15, F sama dengan 20, G sama dengan 30, H sama dengan 33, IJ 38, K sama dengan 9, L sama dengan 10, M sama dengan 40, N sama dengan 60, U sama dengan 80, P sama dengan 8, Q sama dengan 82, L sama dengan 83, S sama dengan 84, T sama dengan 85. U sama dengan 86, V sama dengan 90, X sama dengan 91, Y sama dengan 94, Z sama dengan 95. Jika mereka bermaksud untuk menyatakan kata-kata tertentu atau ungkapan tertentu, mereka tuliskan dengan angka-angka.
Umpamanya kata-kata Freemasonry dapat dituliskan sebagai berikut, 60, 80, 370, 42. Mungkin pula orang-orang Freemason sengaja mengubah angka-angka ini, karena takut diketahui orang lain, seperti mengalihkan angka-angka itu dengan angka 2. Atau mengalihkannya sekian kali, lalu angka yang baru ini terus dipakai untuk suatu jangka waktu tertentu. Kemudian diperbanyak lagi dengan angka tertentu, setelah jangka waktu itu berlalu, dan demikianlah seterusnya. Rumus dan kode. Freemasonry amat tergila-gila dengan rumus-rumus dan kode-kode. Jangka bagi mereka merupakan kode dari rencana batas dunia di tangan pembangun agung. Tanda-tanda adalah bahasa perkenalan, setiap tingkat mempunyai kode-kode dan tingkat-tingkatnya tersendiri. Yang tidak mungkin diketahui orang kecuali jika orang itu telah mencapai tingkat itu. Freemasonry memberikan nama khusus kepada setiap tingkat itu. Di sini kita sebutkan sebahagian daripadanya. Tingkat 30 adalah tingkat pahlawan kavaleri Daduca. Tingkat 31 adalah tingkat pahlawan agung. Tingkat 32 adalah tingkat pahlawan dari segala pahlawan. Tingkat 33 adalah tingkat guru besar tertinggi. Adapun tingkat tertinggi adalah tingkat yang di atasnya majelis alam semesta, semua tingkat berada di bawahnya. Tingkat ini diadakan Freemasonry tahun 1767. Tetapi tingkat yang paling tinggi di kalangan Freemasonry adalah tingkat raja yang ditunggu-tunggu. Inilah tingkat yang telah dicapai Emperor Haile Selassie dan juga telah dicapai oleh raja-raja Inggris. Pakaian dan bintang. Freemasonry mempunyai pakaian khusus yang menunjukkan tingkat pemakainya. Pakaian ini hanya dipakai dalam majelis-majelis dan dalam pertemuan rahasia. Kamus Freemasonry menyebutkan sejumlah medali dan bintang yang dipakai sebagai penghias dada dalam sidang-sidang Freemasonry. Sesuai dengan tingkat orang yang memakainya, ini juga dipakai sebagai tanda pengenan bagi tingkat orang yang memakainya itu. Zaman khusus. Freemasonry mempunyai zaman khusus, tidak sama dengan bulan-bulan yang dikenal orang, dan tahunnya juga berbeda sama sekali. Dalam tabel berikut ini, kita melihat penanggalan Freemasonry. 1. Bulan Freemasonry, Nisan Tahun 5843, harinya 30 hari, tanggal Masehi, 31 Maret 1842. 2. Bulan Freemasonry, Yaitar, harinya 29 hari, tanggal Masehi, 30 April Nisan. 3. Bulan Freemasonry, Saivan, harinya 30 hari, tanggal Masehi, 29 Mei Ayar. 4. Bulan Freemasonry, Tammuz, harinya 29 hari, tanggal Masehi, 29 Juni Hazairan. 5. Bulan Freemasonry, Ab, harinya 30 hari, tanggal Masehi, 29 Juli Tammuz. 6. Bulan Freemasonry, Ailul, harinya 29 hari, tanggal Masehi, 27 Agustus Ailul. 7. Bulan Freemasonry, Tisrin, harinya 30 hari, tanggal Masehi, 25 September Ailul. 8. Bulan Freemasonry Siswan, harinya 30 hari, tanggal Masehi, 25 Oktober Tisrin awal. 9. Bulan Freemasonry, Tislev, harinya 30 hari, tanggal Masehi, 24 November Tisrin Sani. 10. Bulan Freemasonry, Saubat, harinya 29 hari, tanggal Masehi, 24 Desember Kanun awal. 11. Bulan Freemasonry, Sifat, harinya 29 hari, tanggal Masehi, 22 Januari Kanun Sani. 12. Bulan Freemasonry, Azar, harinya 29 hari, tanggal Masehi, 21 Februari Subat. Kesimpulan. Dari semua yang telah terdahulu dapat kita simpulkan bahwa bahasa kuil itu terdiri huruf-huruf yang berbeda dari huruf-huruf yang biasa dipakai dalam bahasa manusia biasa. Kadang-kadang bentuk huruf itu berbeda, kadang-kadang angka-angkanya berbeda, dan dari waktu ke waktu semua bentuk ini mengalami perubahan pula. Bahasa kuil itu juga terdiri atas kode-kode dan tanda-tanda rahasia, juga terdapat pakaian-pakaian khusus, medali-medali dan bintang-bintang kehormatan. Masing-masing mempunyai pengertian tersendiri yang memperlihatkan pemakai atau pemiliknya yang mengambil tempatnya secara wajar yang sesuai dengan tingkatnya. Setiap tanda rahasia itu mempunyai kekudusannya tersendiri dalam hati mereka, bahkan sampai salah seorang dari mereka, yaitu Idris Raghib berkata, setiap tanda rahasia,
Setiap huruf menunjukkan keutamaan sifat tertentu, tetapi tentu ini hanya dari segi pandangan mereka saja.